Salam V, selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanti. Saya berasal dari PKK 5 semester 5. Sebelum kita memulai materi kuliah hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tema katekese remaja, di mana sangat penting dalam bidang studi pendidikan agama Katolik. Mari kita simak bersama-sama agar kita dapat memahami konsep-konsep yang ada dengan lebih baik. Pada pembahasan pada siang hari ini yaitu ada 3 bab. Yang pertama yaitu arti katekese, yang kedua latar belakang penyelenggaraan katekese, dan yang ketiga yaitu katekese dalam misi gereja. Baik, di sini saya akan menjelaskan arti katekese secara etimologi, yaitu menurut Marinus Telambanua 2005, kata katekese berasal dari katekin, kata kerja, atau katechesis, kata benda. Akar katanya adalah kat dan eko. Kat artinya keluar, ke arah luas, dan eko artinya gema atau gaung. Mengapa di sini eko dikatakan dengan kata gema atau gaung? Secara lebih spesifik, katekese eko seringkali diartikan sebagai upaya untuk membagikan ajaran agama yang diterima oleh seseorang kepada orang lain dengan harapan pesan tersebut tidak hanya diterima sekali, tetapi terdengar dan terus menggerakkan serta menginspirasi orang untuk hidup dalam iman. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah pengajaran agama. Dari kedua istilah di atas disimpulkan bahwa katekese adalah pengajaran agama yang disampaikan secara lisan, dan pengajaran yang diterima tidak berhenti pada satu arah saja. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam materi, yaitu latar belakang penyelenggaraan katekese. Di sini kita akan mendengarkan pada mulanya bagaimana penyelenggaraan katekese dapat terjadi. Yang pertama yaitu Yesus mengajar, terdapat pada kitab suci Matius bab 7 ayat 28 hingga sampai 29. Yang kedua, kitab suci Lukas bab 4 ayat 32. Baik, di Matius bab 7 ayat 28 hingga 29 mencatat reaksi orang banyak terhadap pengajaran Yesus. Setelah dia menyampaikan khotbah di bukit, berikut adalah bunyi ayatnya tersebut. Ketika Yesus selesai mengajar, orang banyak takjub mendengar pengajarannya, serta ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa dan tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari bacaan kitab tersebut. Yang pertama yaitu reaksi orang banyak. Setelah Yesus selesai mengajar, orang banyak merasa takjub dan terkesan dengan cara pengajarannya. Mereka merasakan perbedaan yang jelas antara Yesus mengajar dan ahli Taurat mengajar hukum-hukum agama. Yang kedua, mengajar dengan kuasa. Yesus mengajar dengan otoritas dan kuasa yang berasal dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan kutipan atau tradisi atau ajaran orang lain. Hal ini berbeda dengan para ahli Taurat yang biasanya mengutip pendapat para rabi atau otoritas agama lainnya. Otoritas ilahi, yaitu pengajaran Yesus yang tidak seperti para ahli Taurat ini, menegaskan bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi yang unik karena dia adalah anak Allah. Yesus mengajarkan kebenaran dengan cara yang langsung dan penuh kuasa tanpa perlu mengandalkan sumber lainnya. Kemudian yang keempat, kesadaran tentang otoritas. Otoritas Yesus. Orang banyak menyadari bahwa pengajaran Yesus bukan hanya sekedar pengetahuan atau kebijaksanaan duniawi, tetapi merupakan pengajaran yang datang dari sumber yang lebih tinggi.
yaitu Allah. Mereka merasa terkesan dengan keaslian dan kekuatan ajarannya. Dengan demikian, Matius bab 7 ayat 28 hingga sampai 29 menunjukkan bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan otoritas ilahi yang membedakannya dari para pemimpin agama zaman ini. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya mendengarkan dan menerima pengajaran yang datang dari sumber ilahi yang sejati. Pada ayat kedua, yaitu terdapat dalam kitab Lukas bab 4 ayat 32 yang berbunyi, "Dan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab kata-katanya penuh kuasa." Ayat ini menggambarkan reaksi orang-orang mendengarkan Yesus mengajar di sinagoga. Mereka terkesan dan takjub dengan ajarannya, karena pengajarannya Yesus berbeda dengan pengajaran para ahli Taurat pada waktu itu. Para ahli Taurat seringkali mengajar berdasarkan tradisi dan penafsiran manusia, tetapi Yesus mengajar dengan otoritas dan kuasa yang datang langsung dari Allah. Jadi, dalam konteks ini, kata-katanya penuh kuasa berarti bahwa Yesus bukan hanya mengucapkan kata-kata yang mengesankan, tetapi juga bahwa pengajarannya memiliki kekuatan untuk menyentuh hati, mengubah kehidupan, dan membawa orang untuk memahami kebenaran tentang Allah dan rencananya bagi umat manusia. Pengajarannya bukan sekadar teori atau filosofi, tetapi memiliki dampak nyata dan mampu mengubah hidup orang yang mendengarkannya. Bacaan ini menekankan bahwa Yesus adalah pengajar yang berbeda, yang mengajarkan dengan kuasa ilahi yang tidak hanya dipahami oleh akal manusia, tetapi juga membawa dampak mendalam dalam kehidupan rohani orang yang mendengarkannya. Baik, di sini bukan hanya Tuhan Yesus yang mengajar tentang katekese, tetapi di sini ada para rasul yang mengajar. Kita dapat melihat dalam kitab suci Matius dan kisah para rasul. Yang pertama yaitu Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 adalah bagian dari amanat agung yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Setelah kebangkitannya, ayat tersebut berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk memelihara segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman." Pesan utama dalam ayat ini adalah panggilan untuk para pengikut Kristus, termasuk para rasul, untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia dan membuat semua bangsa menjadi murid Yesus. Pada bacaan kedua, kita dapat melihat dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42 yang berbunyi, "Dan setiap hari, baik di rumah ibadat maupun di rumah-rumah, mereka tidak henti-hentinya mengajar dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus." Ayat ini menggambarkan semangat dan dedikasi para rasul dalam mewartakan Injil. Meskipun mereka menghadapi ancaman dan penderitaan, mereka tetap setia untuk mengajar dan memberitakan pesan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Maksud dari bacaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa para rasul tidak hanya mengajar di tempat-tempat resmi seperti rumah ibadat atau sinagoga, tetapi mereka juga melakukannya di rumah-rumah pribadi, yang menunjukkan bahwa mereka ingin memastikan bahwa setiap orang, baik itu di tempat umum maupun pribadi, dapat mendengar pesan Injil. Kemudian, selain para rasul, hierarki gereja juga bertugas untuk mengajar seperti Yesus. Terdapat pada Kanonik 776 yang berbunyi tentang pastor paroki berdasarkan jabatannya harus mengusahakan pembinaan kateketik orang-orang dewasa, orang muda, dan anak-anak. Untuk tujuan itu, hendaknya ia mempergunakan bantuan para klerikus yang diperbantukan kepada paroki. Ia anggota tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan dengan memperhitungkan ciri khas masing-masing tarekat.
serta orang-orang beriman Kristiani awam, terutama para katekis. Mereka itu semua hendaknya bersedia dengan senang hati memberikan bantuannya. Kecuali secara legitim terhalang, hendaknya pastor paroki mendorong dan menumpuk tugas orang tua dalam katekese keluarga. Jadi dari latar belakang di atas, maka dasar penyelenggaraan katekese adalah penyelenggaraan katekese oleh gereja selalu dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting, yang disadari oleh tugas perutusan dari Yesus sendiri kepada para muridnya. Katekese yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus. Isi katekese adalah wahyu Allah, misteri Allah, dan karya-karyanya yang menyelamatkan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Yang terakhir dari materi ini yaitu katekese dalam misi gereja. Dalam katekese ini, katekese gereja Katolik atau KGK 4-10. KGK yang keempat yaitu katekese adalah bagian dari rencana keselamatan Allah dan bertujuan untuk membuat manusia semakin mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. KGK yang kelima, katekese bukan sekedar penyampaian ajaran, tetapi harus membimbing umat kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. KGK ke-6, katekese merupakan tugas gereja meneruskan ajaran Kristus sebagaimana perintah dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. KGK 7, katekese bertujuan untuk memperkenal Kristus dan membawa setiap orang pada hubungan pribadi dengannya. KGK 8, katekese tidak hanya tentang doktrin, tetapi juga mencakup pengajaran moral, ibadah, dan kehidupan dalam komunitas gereja. Kemudian KGK 9 sampai dengan 10, katekese berkaitan erat dengan evangelisasi. Evangelisasi mewartakan Injil kepada semua orang. Sedangkan katekese memperdalam pemahaman dan komitmen mereka terhadap iman. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Selamat siang, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton pembahasan materi yang telah saya jelaskan secara singkat. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua.